Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita masih bisa berkumpul di dalam ruangan yang dimana insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang jamak qashar dan melakukan sholat dalam keadaan darurat. Sebelum kita mulai pembelajaran atau materi yang akan kita bahas sekarang, saya sebagai guru ingin mengabsen dari siswa-siswa dulu, biar nanti kita tahu ada yang hadir, ada yang sakit, siapa yang alfa, siapa yang dan lain sebagainya. Kemudian untuk pembahasan materi atau pembahasan tentang materi yang akan kita bahas sekarang, perlu kalian ketahui dulu bahwa jamak qashar itu yaitu sholat. Atau jamak qashar adalah menggabungkan antara sholat zuhur dengan sholat asar. Di antaranya itu ketika melakukan perjalanan jauh. Misal kalau kita berjalan melakukan perjalanan jauh, maksudnya dari Lombok ke Jawa misalkan, itu menempuh, tapi dengan syarat menempuh dengan jarak 80 km, kurang lebih seperti itu. Nah, ketika memang kita melakukan sebuah perjalanan jauh, yang dimana perjalanan ini memakan jarak waktu 80 km, kita bisa melakukan jamak qashar, yang dimana seperti yang saya tadi bilang, jamak qashar itu dengan menggabungkan sholat zuhur dan asar. Kemudian sholat maghrib dengan sholat isya. Adapun menggabungkan sholat ini juga tidak semua sholat bisa digabungkan. Yang bisa digabungkan cuman zuhur sama asar, kemudian maghrib dan isya. Kalau subuh tidak bisa. Jadi ketika seseorang melakukan suatu perjalanan itu, ini tujuannya dengan meringankan atas beban dari orang itu ketika melakukan sholat. Nah, seperti itu. Untuk sholat dalam keadaan darurat ini hampir sama maksudnya. Cuman yang membedakan ini sama dalam artian meringankan kewajiban atas seseorang itu. Hanya yang membedakan dengan sholat qashar dan sholat dalam keadaan darurat ini tentang keadaan dan kondisi. Contoh, kalau sholat qashar kan ini dengan melakukan perjalanan yang jauh. Beda halnya dengan sholat dalam keadaan darurat. Contoh, ketika memang seseorang ini dalam keadaan sakitnya ini begitu parah sehingga tidak bisa melakukan sholat seperti seharusnya. Jadi misalkan kalau emang dia dalam keadaan berbaring atau tiduran, dia bisa melakukan sholat dengan tata cara sesuai dengan gerak-gerik sholat dan sesuai kewajiban sholat seperti itu, dia tetap melakukan, tidak menggugurkan atas sesuatu itu. Cuman yang membedakan cara sholatnya seperti contoh, kalau ketika memang dia tidak bisa bergerak atau segala macam, dia bisa menggunakan isyarat, contoh dengan mengedipkan mata dan lain sebagainya. Jadi seperti itu pengertian tentang sholat qashar, sholat jamak qashar dan sholat dalam keadaan darurat. Islam itu tidak mengajarkan kita Islam itu tidak mempersulitkan kita, tapi Islam itu mempermudahkan kita dalam hal agama, dalam hal sesuatu yang berkaitan dengan agama. Contoh seperti sholat, atau keadaan seorang yang lagi sakit, atau dan lain sebagainya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.